Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ternyata Jokowi sudah hafal Quran 40 juz. Apakah benar? Akun Facebook bernama Angga Ifron mengunggah gambar berupa tangkapan layar artikel dengan menampilkan foto Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dengan menggunakan judul, soal tuduhan Jokowi anti-Islam, Luhut bilang, umur 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran 40 juz. Unggahannya juga diberi narasi berikut. Non-muslim dan pengkhianat tapi sok tahu tentang Islam. Mana ada Al-Quran 40 juz? Kopla. Nah, berdasarkan penelusuran, dilansir melalui Turnberg's Hoax ID. Melalui pencarian kata kunci Luhut, umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 40 juz, tidak ditemukan adanya media arus utama yang menampilkan artikel dengan judul tersebut. Kemudian, melalui metode pencarian gambar, ditemukan gambar identik pada artikel cnbcindonesia.com dengan judul Luhut bilang Jokowi pilih Ma'ruf itu blessing untuk ekonomi RI, yang tayang pada 14 Agustus di tahun 2018 yang lalu. Artikel terkait Luhut yang membela Jokowi atas isu anti-Islam ditemukan pada artikel katadata.co.id yang berjudul Luhut bela Jokowi dan Sri Mulyani soal isu anti-Islam dan juga utang, di mana kabar tersebut tayang pada 31 Januari 2019. Namun, di dalam isi artikel tersebut tidak terdapat narasi ataupun paragraf terkait pernyataan Luhut yang menyebut bahwa sejak umur 10 tahun, Jokowi ini sudah hafal Al-Quran 40 juz. Sementara itu, klaim pada narasi gambar yang menyebutkan bahwa Al-Quran berisi 40 juz adalah salah. Dilansir melalui Wikipedia, Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz dan juga 6.236 ayat menurut riwayat Hafs, 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, dan atau 6.214 ayat menurut riwayat Warshi. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari. Terdapat pembagian lain yang disebut manzil yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Sehingga kesimpulannya tidak ditemukan bahwa ada media arus utama dengan judul artikel seperti itu. Foto yang identik ditemukan pada artikel cnbcindonesia.com dengan judul yaitu Luhut, Jokowi pilih Ma'ruf itu blessing untuk ekonomi RI, di mana tayang pada 14 Agustus 2018. Tidak ada pula judul artikel seperti yang diunggah dalam foto tersebut. Sedangkan Al-Quran sendiri terdiri atas 30 juz dan bukan 40 juz. Di dalam sebuah artikel yaitu dengan judul Luhut bela Jokowi dan Sri Mulyani soal isu anti-Islam dan juga utang. Isu agama dan ekonomi kerap menjadi komoditas politik menjelang Pilpres 2019. Pemerintahan Presiden Joko Widodo selaku petahana juga tidak lepas dari gelombang kritik dan juga kampanye negatif yang dilancarkan oleh kubu pesaingnya, termasuk soal isu anti-Islam dan juga utang yang kian bertambah. Di hadapan para investor dan pelaku pasar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membela sang presiden dan juga koleganya di kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dari berbagai tuduhan. Itu sangat tidak fair, beliau Jokowi itu taat. Di tempat lain belum tentu lebih baik sembahyangnya, kata Luhut dalam pidatonya di acara Indonesia Economic Day 2019 yang digelar di DBS dan juga Katadata di Jakarta pada hari Kamis 31 Januari yang lalu. Luhut pun juga menyangkal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang marak beredar saat ini. Mantan Komandan Kopassus itu mengatakan ia ikut menumpas gerakan PKI di masa lalu. Meski demikian, pemerintah sulit untuk melarang masyarakat yang memilih ideologi tertentu. Tapi kalau kami masih kasih yang baik-baik, akan mati juga ideologi itu. Begitu katanya.
Ia pun juga membela Sri Mulyani dari tuduhan calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Menteri Keuangan sebagai Menteri Pencetak Utang dalam pidatonya di Padepokan Pencaksilat Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah pekan lalu. Menurutnya, utang hanya digunakan pemerintah untuk kebutuhan produktif saja dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan dengan keras dia juga membalas tuduhan kepada Sri Mulyani tersebut. Bilang menuduh Menteri Utang, neneknya Menteri Utang. Ujar Luhut. Luhut meminta fitnah dan kebohongan atau hoax dijauhkan dari upaya untuk memenangkan kontestasi politik. Di sisi lain, pemerintah akan menyediakan data dan fakta yang benar untuk menjawab isu-isu miring. Ia menilai pemimpin yang kerap berbohong juga menjadi contoh yang buruk bagi anak muda. Apalagi dia juga mengenal pihak yang disindirnya itu dengan baik, lengkap dengan segala hal yang dia sebut tipu daya. Oleh sebab itu, mantan kepala staf presiden tersebut meminta pihak-pihak yang dimaksud tidak terus-menerus berbohong. Bahkan ia kerap menantang pihak yang berseberangan untuk datang kepadanya untuk meluruskan fakta. Namun katanya tidak ada yang berani datang. Lebih lanjut juga Luhut mengimbau agar seluruh komponen bangsa kompak bekerja sama membangun Indonesia. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang. Atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang di putusan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres.
Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemakzulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri.